kalau lu mau jadi musisi tuh harus begini apa yang tadi kakak bilang tagline-nya tadi apa tulus lurus pulus iya. Ya kalau mau nasihat mah sebenarnya ya pakai prinsip gue tadi itulah, tulus lurus fulus belakangan gitu. Benar. Ya karena ya prinsip gue yakin aja walaupun prosesnya lama ya, cuman pasti bakal long term, bakal stay di hati orang itu bakal lama juga. Gue yakinnya gitu sih. Beda sama yang gimmick doang naiknya cepet gitu. Juga jatuhnya Cepet. Nah. Rata-rata gitu sih. Kalau gue masih berpegang teguh dengan tulus lurus fulus belakangan. Oke. Semangat Sabar. guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di acara Lampung One Podcast. Saatnya milenial bersuara. Oke, Sohib Lampung, hari ini gua ada partner baru. Bisa gua kenalin salah satunya. Boleh perkenalan sendiri? Oke. Kayaknya ini dicopot deh. Maskernya dicopot Maskernya ya, dicopot biar dulu, agak maskernya enakan dicopot dulu. ngomongnya ya. Benar. Halo Sohib Lampung One. Perkenalkan, nama gue Ucis. Ucis. Ya udahlah ya, nama aja kali ya, nggak usah ribet-ribet amat. Ya, jadi Ucis nih partner baru lah, partner magang ya Cis ya? Iya. Magang ini ya, Iya. belum disahin ya. Moderator magang nih. Oke, Sohib Lampung, hari ini kita kedatangan tamu nih yang cukup terkenal lah, bukan cukup lagi sih, terkenal sih ya untuk di Lampungnya sendiri. Bisa kita sambut yaitu Febika Aprilia. Oke. Dia salah satu personil dari Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. aka Ibev. Oke, EKA IBEF ya. Febi Hai. Ibev. Selamat datang Kak siapa ini? IBEF, Kak Ibev Febi. aja. Kak Biasa. IBEF Nah. di Lampung One Podcast. Ini hashtagnya itu saatnya milenial bersuara. Oke. Berarti Jadi aku nggak- masih generasi milenial ya Mas. Nah, Iya. oke. Asli Kak IBEF ini masih milenial lah, milenial banget. Terus ini ngobrol-ngobrol soal Mr. and Mrs. nih Kak. Ini Kak IBEF ini bisa disebut seniman musik atau musisi musik? Kalau untuk itu kayaknya aku lebih ke musisinya kali ya. Musisi. Kalau untuk yang seniman musik kan lebih pure yang benar-benar megang alat musik gitu, berkaryanya sambil main musik gitulah. Main musik, lebih oke. ke player gitu Oh, ya. playernya. Kalau musisi kan bisa lebih luas ya karena aku nggak yang benar-benar pure bareng sama alat musik gitu. Oh, jadi karena lu nih vokalis gitu ya. Ya, Jadi bisa lebih baik dibilang disebutnya begitu, musisi ya. Dan knowledge gue soal skill gue soal megang alat musik agak cacat juga sih. Jadi gue tahu diri aja, udah posisi aja yang aman. Tapi gue setiap lihat feed story lu tuh, lu sering main keyboard tuh kayaknya asik juga. Asik. Kayaknya Itu gue cuma mau chord request deh. standar aja, chord standar aja itu aman lah. Nggak yang apa ya? Kalau untuk urusan bikin karya segala macam ada teman-teman yang lebih sakti. Oke, Kak IBEF ini berarti ini ya, musisi ya kayak bisa disebut musisi musik ya, bukan seniman musik ya. Terus gini deh, Beb. Kapan sih lu mulai bergemelut di dunia musik? Kalau untuk bergemulutnya sih gue sebenarnya tuh dari SD nyokap gue tuh udah kayak support gue nyuruh ikutan marching band gitu. Dan kayaknya si beliau kebetulan nyokap udah almarhumah ya. Beliau ngelihat gue ada something yang menonjol nih di bidang kesenian dibandingkan sama akademis yang lain gitu. Kalau Yeah. akademis gue rada begini, kalau misalnya dikasih olahraga kesenian gue lumayan gini lah gitu. Jadi nyokap gue kayak memanfaatkan itu dan support gue untuk dilesin piano lah, terus ada Oh, lu sempet les tuh? Iya, pernah gitu. Terus ada eskul marching band gue diikutin dan ternyata gue happy banget. Jadi gue berkecimpung di, kan marching band masuknya udah di dunia permusikan lah ya. Musikan, iya. Ya mungkin gue bisa disebut dari SD lah gitu. Dan kalau SD misalnya lu udah ikut marching band dari SD. ya Nah, berarti ini Kak IBEF ini udah suka musik dari kecil kan ya? Iya. Ada alasan nggak apa yang buat Kak IBEF ini cinta banget soal musik?
Nggak ada sih, jatuhnya gini. Mm-mm. Kalian pernah nggak sih kalau cinta sama entah seseorang atau Oke. sesuatu pasti kalian edik untuk nyari mulu. Oke. Itu yang gue Oke. rasain sama Yes. musik. Berarti nggak Gimana cuma caranya harus dapet tuh ya? Apapun Gimana itu caranya ya. harus dapet ya. kalau udah cinta ya, Apapun Kis. itu ya. Kalau udah cinta. Gue udah cinta aja udah. Nyaman, Oh, jadi pewe. alasannya karena Kak Ibef cinta dengan musik, jadi Kak Ibef edik lah Ya. ke musiknya. Begitu kurang lebih. Mr. and Mrs. Oke. Kapan sih Bev? Terakhir manggung? Manggungnya bukan virtual ya? Kalau yang bukan manggung virtual tuh, kalau untuk panggung kecil kemarin ada opening coffee shopnya teman. Heeh. Sama kalau misalnya yang panggungnya lumayan besar di Java Jazz 2020 Maret. Di After pandemi atau before pandemi? before itu Hamin satu Hamin satu sebelum pandemi ke blow up. Oke. Yang kasus pertama kali di Indonesia pecah. Depok ya kalau nggak salah ya? Nah benar. Nah itu aku sebelum itu ke blow up, aku alhamdulillah masih dapet. Jadi sempat dapat panggung ya. Kalau misal kasusnya ke blow up sebelum panggung itu ya nggak tahu deh, amit-amit nggak dapet Java aja sekali kemarin. Masih hoki lah kemarin. Oke lah, Mr. Mrs. bisa dapat Java Jazz tuh lah. Gila. Alhamdulillah. Terus kenapa nih Kak? Kenapa lo mau berkarir nih di dunia musik? Apakah ini udah jadi kayak wah ini udah menutupi pokok gua nih, atau ya goals lu dari kecil tuh emang mau jadi musisi gitu? Kenapa nih maksud gua? Kalau untuk cita-cita sih musisi jadi salah satu cita-cita gue. Sebenarnya cita-cita gue tuh banyak. Wishlist berarti nih Kak? Ya. Salah satunya nih. Mungkin bisa dibilang begitu ya. Mm-hmm. Cita-cita lah, karena gue Cita-cita. udah berpikir dari kecil tuh kan dulu sempat kayak tuker-tukeran apa sih biodata. Biodata. Gitu kan. Susah banget. Diary. Nah ada biodata segala macam, hobinya apa, cita-citanya apa gitu. Dan salah satu cita-cita gue tuh jadi musisi lah. Terus sempat pengen jadi Dokter. pembalap. Enggak, Oh, gue nggak yang pembalap lu, gitu. Kak. Gue yang aneh-aneh. Lu punya niatan tuh jadi pembalap? Gue yang aneh-aneh, padahal mah sampai sekarang gue bawa motor aja metik, gue nggak bisa yang gigi. Gue masa kecil gue tuh imajinasi gue tuh untuk masa depan itu musisi adalah salah satunya. Salah satunya. Anjir jadi pembalap. Tapi ini bukan disebut untuk berkarir. Lu punya cita-cita Ya, gua- mau jadi pembalap. Emang dari kecil gue. Padahal lu nih feminim Kak, feminim gitu, anggun, ngobrolin. Jadi pembalap lu bayangin gebernya kecil gitu. Gitu. Enggak, gue nggak feminim amat. Enggak sih, tapi dia memang gak sefeminim yang Iya. lu lihat. Tapi Ini gue ngeliatnya karena anggun kalau sih. depan kamera aja. Ah iya. Ini kan lewat kamera aja. Padahal lu nggak tahu nih sih. Ini Tapi laki-laki kalau- banget. Kalau dibilang ini karir, memilih karir atau bukan ya sebenarnya pengennya dalam hati memang pengennya berkarir. Cuman gue nggak bisa naif kan. Di luar ini juga gue harus bekerja dan berkarir di bidang yang lain gitu. Oke, berarti untuk sekarang nih Kak Ibeb ini jatuhnya ya ini apa ya? Maksudnya masih kayak salah satu cita-cita Kak Ibeb, tapi Kak Ibeb juga masih ya belum pokoknya lah ini ya Kak ya. Gue Belum nggak yang bisa senaif itu untuk menggantungkan hidup gue di permusikan yang kalian sendiri tahulah. Permusikan penghasilannya Iya. bagaimana gitu. Lagi Kalau- pandemi nih Kak ya. Ah, itu paling sedih deh. Nanti kita bahas ya. Gue mau bahas Mr. and Mrs. nih, Beb. Apa tuh? Kan Mr. and Mrs. tuh gue ada beberapa kali nonton di YouTube-nya gitu kan. Live-nya udah pernah belum? Udah pernah. Kan tadi gue sempat dibahas tuh. Oke. Gue kurang paham itu genrenya itu alirannya itu kemana sih gitu. Oke. Sebenarnya permasalahan banyak banget yang nanyain gue genrenya apa dan gue selalu bingung untuk jawab gitu. Dan gue lebih selalu melemparkan jawaban mending teman-teman denger aja sendiri di Oke. platform kita, dengerin live perform kita, musik-musik kita dan kalian sendiri nilai itu genrenya apa gitu. Oh gitu. Oke, berarti ini aliran sendiri ya Kak? Enggak ya, enggak aliran sendiri. Enggak sih ya. Sebenarnya banyak sih musisi yang menamai genre Genre mereka. mereka sendiri. Mereka menamai sendiri gitu. Cuman kalau Mr. and Mrs. belum semikir gitu, ini kita mau bikin apa ya, kata-katanya susah apa kayak Oke, gitu. oke, Enggak, oke. kita enggak yang gitu. Palingan yang paling mendekati ya pop udah paling Pop ya. paling Udah ringkes ya Kak. Pop. Gokilnya itu dia nggak ada gitaris ya Beb ya? Ya. Basis, drummer, vokalis. ya, Vokalis. trio. Vokumis. Iya, vokalis. Nah Kak, musik ini untuk Kak Ibeb sendiri termasuk gaya hidup atau fashion nih atau Lifestyle, or fashion. udah masuk apa nih? Kalau fashion aku nggak nangkep ya, fashion itu maksudnya yang gimana gitu ya.
Kalau Bukan mungkin gaya ya. Bukan Iya. fashion set. Kan ada loh kayak set mau main gitar cuman mau gaya. Nah, gitu loh Kak. Maksud lebih gue ke yang situ, ha. gue mau sehat gitu, mau tampil. Enggak sih, aku lebih ke gaya hidup mungkin ya. Udah keseharian Lebih sih ke kayak tadi ya. lifestyle. Sana, udah ke lifestyle. Dan kalau untuk sebenarnya itu satu paket sih, 2 pertanyaan itu udah jadi satu paket untukku ya. Karena oke. aku manggung juga nggak cuma melulu manggung, tapi harus mikirin stage Oh, edge-nya oke, gimana oke. gitu. Terus teman-teman juga ya nggak asal manggung pakai celana sobek-sobek kan orang juga ngelihatnya nggak enak gitu ya. oke. Kalau dulu-dulu mungkin zaman masih SMA, masih kuliah kayak ya pengen kelihatan keren jadi berantakan aja Berantakan oke ya, gitu, oke. pride gitu dengan gue berantakan. Kalau sekarang karena gue udah serius banget gitu Banget. ya, gue pun harus memikirkan stage act gue, kostumnya Berarti segala ngaruh ya macam kayak gitu. umur bertambah, Ya gaya Tapi di serius, panggung. tadi gue sebelum kesini ya, gue udah anak band banget. Celana robek-robek gitu kan. oh kesannya anak band itu caranya robek-robek gitu. Gue udah celana robek-robek gitu kan. Kayaknya gue ganti deh. Ucis udah mau gitar tadi Kak. Ah, gitu, Udah mau gitar dia. Apa gua bawa gitar ya biar kelihatan anak musik, enggak usah Cis tuh, enggak usah. Nggak usah Cis, nggak usah. Asli tadi gue udah pakai celana robek-robek tuh. Gue sampai nanya ngaca berkali-kali. Kayaknya kurang deh. Lo jadi diri lo sendiri Iya. aja. Gue bukan anak band soalnya gitu kan. Kalau bisa dibilang Mr. and Mrs. ini dikategorikan band indie berarti Kak. Ya. Kenapa tuh memilih jalan di indie tuh? Gue tuh jujur ya Cis, ya, kalau untuk di musik ya, untuk di musik itu gue nggak, makanya gue mau banyak belajar nih ke Kak Ibef. Maksud gue tuh jalur indie tuh yang bagaimana sih, atau jalur komersil tuh yang bagaimana sih, yang dibilang bisa dilabelkan itu seperti apa sih gitu. Tadi Beb ya, jangan bilang jawab karena lu gak punya label ya. Makanya lu milih jalur ini ya. Lu pasti punya something. Nah, gimana tuh Kak? Alasan lah apalah gitu. Kenapa indie? Karena memang dari awal gue membentuk si Mr. and Mrs. ini segala macem dari sistem manajemennya, dari biaya produksi segala macem itu kas kita sendiri. Oke. Yang namanya si indie itu kan sebenarnya bukan genre. Oh bukan genre dia. Itu adalah sistem yang apa-apa ya diproduksi sendiri. Nah, so far gue memang belum ada manajemen untuk yang bisa disebut label kali ya, atau lembaga apapun yang bisa membiayai si produksinya Mr. and Mrs. gitu. Nah, kita so far masih apa-apa serba mandiri. Mandiri. Gitu. Tapi kalau ada label yang menawarkan gimana tuh Kak? Dan kalau cocok, it's okay. Udah, berarti untuk Tapi lu sanggup dengan aturan-aturan label? Nah, kan gue bilang tadi kalau cocok. Kan di label itu yang gue kulik pasti mereka punya offering yang beda-beda tuh, sistem kerjasamanya beda-beda gitu. Kalau misalnya mereka offeringnya cocok sama kita dengan tidak memberatkan kita dan ya saling menguntungkan dengan tidak memberatkan satu sama lain, ya why not? benar ya, kenapa enggak Cis? Iya. Karena Berarti memang buat label-label nih ya, kalau ada yang mau menawarkan sehat. Nah, biasanya kan label itu kan bisa sebenarnya bisa. Soalnya Karena memang Ucis untuk Melayu-layu gitu kan itu dulu memang. Kalau sekarang mungkin pasar indie yang apa ya, yang musiknya aneh-aneh, yang udah nggak industrial banget tuh, yang nggak melayu-melayu kayak kata Ucis kemarin tuh. Tadi Ucis dulu maksudnya. dengernya Wali Kak, Wali. sama Armada gue dulu. Oh gini. Apa kayak sekarang udah lebih membebaskan para talentnya oke. untuk bermusik. Yang sekarang kan pasarnya memang udah lebih bebas ya, nggak melulu yang kayak industrial zaman 2000 kemarin. Oh, gitu, sekarang udah lebih produksian terbuka lah ya Kak ya. Iya, gitu. Pikirnya. Untuk ini Kak, untuk lagu, apakah Kak Ibef udah menciptakan lagu sendiri? Semuanya ciptaan kita sendiri. Kita apa Kak Ibef nih? Kita. Kita, oke tim. Udah ada apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Yang paling inilah yang harus didengar nih buat teman-teman Sohib Lampung One, apa nih? Apa ada? Semuanya dong. Oke, semuanya. Kudu dengerin. Dengerin. Yang nonton nih, kudu dengerin Mr. and Mrs. ya. Ada kok di YouTube. Di YouTube ya. Itunya Mr. N. MRN-MRS. Oke. Gua aja hafal. Tapi kalau orang yang nggak tahu kadang baca MRS itu kayak ini apa sih, meren-meres, Meren- maling mas gitu. Itu plesetan aja kali ya. Gimik biar orang apa bingung kan ini apa sih, akhirnya nyari tahu, oh ternyata misalnya misis ngulik ke apa YouTube kita, ke platform musik kita ya, salah satu Ke platform maksudku udah tuh kemana gitu, aja? gitu. Nah, kalau platform ya, benar-benar. Platformku ada di Spotify, Joox, Spotify ada? YouTube, Preso, terus juga YouTube udah aku sebut. Sorry tadi. apa? Reso. Preso. Oh, iya, iya. Ada Tahu, platform tahu. musik terbaru sih. Berarti tadi kalau mau dengerin Mr. and Mrs. itu ada di YouTube, apa aja Kak? Spotify, iTunes, iTunes,
Di TikTok juga udah ada sebenarnya. Oke, berarti Ada, Serius? gue juga nggak terlalu Serius lu sampai ke maintain. TikTok? Terus agregator gue bilang udah ada loh di TikTok. Oh, ya udah nanti paling gue bikin apa kayak apa gitu. tinggal nunggu meledak aja, Cis. Bikin di. Nanti kita dia, buat. dia artis TikTok lu sekarang. serius gua. Boleh collabs ya, Artis collabs TikTok ya. dia sekarang. Artis TikTok. Viewersnya sampai Followernya 20.000 banyak. lebih. Oh, oke. Oke, Kak, boleh nih kita ada minuman, Cis. Aus ya. Ini aus nih gue. Ini aus banget masa tamu datang kita nggak kasih minuman kan. Hari ini kita ada sponsor, boleh nggak nih? Hari ini kita disponsorin sama 20 Kopi yang ada di Pahoman sama di Tirtayasa di Bandar Lampung sih. Tepatnya di Palembang juga ada. Jadi buat teman-teman kalau mau nyobain kopi susu, soda atau mocktail kopinya bisa langsung ke 20 Kopi. Diminum, Kak? BTW, ini tempat kerja gua dulu nih. Iya. Diminum, Kak. Coba ya. Yang coklat ya. Kita cobain. Ternyata nggak cuma kopi ya, tapi di luar kopi juga ada ya. Iya. guys, ya. Itu ada varian botolnya, Sohib Lampung. Buat teman-teman nih, buat teman-teman kalau mau masukin lagi, boleh. Kita cobain ya. Bukan sekedar kopi. West Coast. Saking serunya nih, Jess, aus gua. Aus seru nih, ketemu Kak Ibeb. West Coast. Kenapa namanya West Coast ini ya? Pesisir barat kali ya. Pesisir barat, West Coast. Karena Lampung punya pesisir barat. Iya, bisa. Hah? Oke, tidak. Iya, karena banyak yang nanya di belakang. Jadi di 20 Kopi tuh variannya banyak sih. Yang best sellernya kopi susunya ada Baka, ada Savia, Kak. Oke. Ada Savia. Udah itu ada Ini yang aku Kawa. minum apa? Yang diminum Kak Ibeb itu varian coklat. Coklat. Coklat ini salah satu best seller juga lah di non kopinya. Kalau yang enak. diminum sama Kanda Ucis ini Wih, Kakanda. apa tadi? West Coast. West Coast, pesisir barat. Pesisir barat. Barat. Dia terakhirnya di Krui deh kayaknya nih. Kalau diminum di Krui. pinggir pantai di Krui, Cocok banget nih kayaknya. yuk berangkat habis ini. Yuk. Nanti bakal kita omongin siapa tuh bisa buat di cruise, Cis. Yeay. Ya kan? Boleh. Jadi backsoundnya ombak-ombak Oh, gitu ya. Ih. Ada yang surfing. Oke. Thank you buat 20 Kopi udah sponsorin kita hari ini, Cis ya. Iya. Akhirnya Enak nih. sponsor pertama Lampung One. Sponsor pertama Lampung One ya. Sponsor Lampung Thank One you. yang pertama. Thank you 20 Kopi. Semoga Anting. Anting atas kirimannya, Iya, semoga makin makasih banyak, sukses juga. Anting. Besok-besok boleh kirim lagi nggak apa-apa. Lanjut Kak Febik, Cis. Yuk. Gimana? Feb. Feb lagi Bev. Yang gua tahu lu kan udah banyak nih buat album ya. Album, single mungkin ya. Ada nggak sih dari salah satu musik yang lu buat, lagu yang lu buat, itu pengalaman pribadi lu? Sebenarnya rata-rata memang dari nggak semua ya, tapi Iya. rata-rata ngambil paling cepet dapat inspirasinya itu dari pengalaman pribadi gue sih. Dari Ci, sih. pengalaman pribadi. Itu paling mudah. Karena itu yang paling mudah Iya, untuk ngebuatnya. gitu. Kalau misalnya udah abis nih, udah mentok nih dari inspirasi diri sendiri, baru gue explore nyari misalnya kehidupan sosial di luar atau kehidupan siapa kayak gitu, gue bikin jadi lagu gitu sih. Terus dari beberapa album nih ya. Dari beberapa album kan ada tuh berapa lagu gitu kan. Salah satu lagu favorit lo. Oke. Yang menurut lo, ini lagu gue banget Gua nih gitu. Ada nggak sih? Ya biar abis ini gue dengerin juga, Bev. Benar, Siapa benar. tahu juga masuk Benar, gitu kan benar. sama gue. Benar. Ada sih, ini di mini album kedua. Namanya judul lagunya When I Was a Tree. When I was When I was a tree. a tree. A tree gitu. Tree. Kalau Indonesia tree gitu. When I was a tree. Nah, itu ceritanya artinya ketika aku menjadi pohon gitu. Yes. Jadi gue memvisualisasikan kehidupan gue sebagai pohon yang mana kadang dan kerap kali pun sampai sekarang gue sering ada di posisi jadi pohon yang
mau nggak mau gue harus nerima, tahu-tahu burung datang matok-matokin gue gitu, terus bikin sarang gitu kan, terus gue kayak gue nggak bisa gerak, tapi Iya, mau nggak mau benar. harus gue terima Benar, gitu kan. Jatuhnya Terus- itu yang ngeganggu lu gitu ya? Iya, itu kalau gambaran kehidupan Iya, gue lah gitu, gue visualisasikan ketika gue jadi pohon di lagu When I Was a Tree tadi gitu. Yang mana pohon jadi sarangnya ini, ada tawon lah, ada ular Wow. lah, segala macem, ditempelin, dipakuin orang spanduk partai lah. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dari situ si guanya sebagai pohon nih yang terus-terusan disakitin sama orang-orang atau apapun itu ke gue tanpa gue minta gitu, lama-lama gue jadi wise, lama-lama gue jadi bijaksana dari case by case itu. Iya, Nah itu adalah lagu yang gue banget When sih. I Was 3. When I Was a Tree. When I was. Nanti WhatsAppin ke gue ya judulnya ya, biar gue dengerin. Gue pas ngomong Kak Iben ngomong merinding gue Kak. Anjir, asli dalam itu, Bro. Gila, lu jadi pohon, Iya lu sih. diam nerima. Gue yang jadi pohon tuh kan cuma diem ya gitu kan. Ya nggak cuma gue lah, kalian juga pasti pernah ada di fase itu Iya, kan. pasti. Ya, Gua ngalamin juga. Mau nggak mau gue harus terima keadaan gini. Cuman dari hal tersebut kita jadi lama-lama ikhlas, lama-lama dewasa sendiri Asli, gitu kan. asli. Itu poinnya. Gitu poinnya. Iya. Jangan lupa WhatsAppin gue judulnya ya. Kalau album nih Kak, kalau album itu total udah berapa album Kak? Sebenarnya kita total udah 2 album. 2 album. Tapi yang gue blow up itu album yang terakhir ini, yang kedua. Karena di album kedua ini sudah dibandingkan sama si album yang pertama itu konsepnya dan formatnya jomplang banget, beda banget. Karena si Mr. and Mrs. dari 2012 nih terbentuknya itu duo, makanya Mr. and Mrs. That's why kita nyebutnya Mr. and Mrs. gitu. Oke. Dulu cuman vokal sama gitar doang, duo akustik gitu. Akustik kan gitu berarti. Gitu sesekali gue main keyboard gitu sambil nyanyi, dan materinya pasti otomatis beda dong, karena dulu kita cuman akustik gitar dan ada gitar dulu Ya, 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 gitu. oke. Dan sekarang formatnya trio, vokal, gitar sama bass box, drum set Drum mini set gitu mini. ya. Jadi pastinya juga warnanya beda dan Benar. materinya pun beda gitu. Jadi makanya gue blow up Yang materi. Yang kedua. Oh berarti yang kalau kedua. untuk ditotalin berarti udah 2 album ya Ya. Kak ya sebenarnya. Totalnya 2. Mini single? Mini single. Mini album. Sorry. Pertamini. Pertamini. Mini Nggak album. Bisa ayam maling. Jebolot. Sebenarnya Mr. and Mrs. di 2020 kemarin, akhir di Desember, barengan sama ada brand e-commerce besar kemarin ya, 1212. Kita baru Tahu tuh gua. itulah ya, tahu ya. Iya, iya, nggak boleh iya. disebut Si ya. selfie. Nah, kita barusan rilis di tanggal tersebut satu single terbaru, judulnya Forgive Us. Oke, nanti gue dengerin deh. Harus dong, harus. Jangan lupa dengerin guys. Iya. Terus ini Saya Bev, kampung. ada yang mau gue bahas nih. Apa tuh? Ini balik lagi ke pandemi nih. Ya, oke. Pasti lu gak ada panggung kan? Sedikit banget kan panggung nih ya. Gimana tuh? Untuk nutupin lu nggak ada panggung itu, apa sih? Project per project ya. Yang dikerjakan project ya, kali ya, benar-benar. project kali ya, yang lu kerjain dari mungkin dari 2020 ya sampai Sekarang. ya detik ini. Bentar. Ada beberapa Sebenarnya, project gitu. pandemi nggak pandemi bedanya cuman dulu banyak panggung, sekarang sepi. Yes. Pola sistematis apa yang bakal kita buat sebenarnya sama aja gitu. Karena dulu ya tetaplah kita karena indie pasti mikirin sendiri ini mau bulan ini mau rilis apa gitu, nanti next mau rilis apa gitu. Begitupun di saat pandemi nggak jauh beda treatmentnya gitu. Cuman beratnya lebih ke mood sih ya, mood gue dan anak-anak gitu, kayak yang biasanya apa ya, kehidupan normal lah gitu, sekarang kayak sepi ya. Kita juga sedih lah, maksudnya moodnya terganggu juga dengan ya nggak manggung nih, nggak semangat nih gitu kan, terus nggak ketemu, nggak keep in touch langsung sama orang-orang gitu, sama Ngaruh banget penonton itu, Kak, ya? tuh ngaruh Sama gitu. penonton ya? Nah kan kebanyakan yang Ambience-nya bikin- beda ya? Iya, kebanyakan Beda banget yang ya? bikin Mr. and Mrs. semangat sampai sekarang kan kayak support dari teman-teman, gitu-gitu gitu kan, dan itu bisa ngobrol secara langsung abis manggung gitu kan. Kalau sekarang lebih tantangannya, challenge-nya itu membangun mood si aku dan teman-temanku Teman-teman, gitu. oke. Lebih ke situ kalau untuk pola apa yang bakal
konten segala macam ya tetap dipikirin bareng-bareng sih gitu. Tetap kita pikirkan habis ini mau rilis apa. Kayak kemarin yang di Forgive Us itu kan masuknya kan juga udah pandemi ya, karena di Desember akhir ya, karena kita pandemi mulai kan Maret 2020. Itu masuknya udah salah satu apa ya yang kita buat di pandemi lah gitu. Karya juga berarti kan tidak menutup kemungkinan Cis. Mau ada pandemi mau apa tetap berkarya. Tetap Yes, berkarya. Karyanya harus ada. Benar-benar. Ya tugas musisi dan anak-anak band ya apa Iya, sih kalau nggak cuma berkarya gitu. Itu sampai detik ini atau 2020 kemarin. Apa tuh? Project yang itu. Si bikin single. Ah. Kalau bikin single kan rilisnya di Desember kemarin. Nah, kalau untuk promonya masih berjalan sampai sekarang, cuman lebih slow gitu. Di 2021 nih, yang Apa nih? katanya udah new normal, normal di negara-negara lain udah normal gitu. Santai dong. Gitu kan? Katanya ya, Cis. Katanya ya, Katanya. tapi faktanya ada gitu. Apa nih proyeknya di 2021? Oke, dari 2021 si Mr. and Mrs. masih nerusin promonya si Forgive Us kemarin. Dan Yes. salah satunya kemarin terakhir, ini bulan apa sih? Juni. Ya, sebelum sampai Juni lupa apa? bulan dia. Mei. Mei. Oh. April. Oh, April. Maret. Ulang tahun ya, pas ulang tahun ya. Oh, April awal Mr. and Mrs. Baru rilis project kolaborasi sama salah satu seniman dari sekolah seni Tubabah. Wow. Tuh Baba. Iya, kita Tulang collab. Bawang Barat. Yes, kita collabs di lagunya Forgive Us kemarin. Gitu sama salah satu musisi Serdam namanya Mas Rio. Dia pengajar juga di sekolah seni di sana. Itu kayak alat musik suling, tapi bukan suling karena itu pentatonis ya. Kalau suling kan do re mi fa sol si do nya kayak normal gitu. Kalau pentatonis beda lah nadanya gitu. Dan dimasukkan ke lagunya Mr. and Mrs. Jadi nanti teman-teman sudah bisa menikmati lagunya Forgive Us dengan dua versi. Oh, Oke. Versi original kita sama kolaborasi sama Mas Rio kemarin. Itu yang di Tubaba. Yes. Baba, teman-teman belum tahu tuh Cis, Belum Tubaba tahu di mana tuh. Cis? Tubaba itu di salah satu kabupaten Kabupaten Lampung di Tulang Bawang Barat ya Cis ya. Berarti Kak Ibef tuh kolaborasi dengan seniman siapa tadi Kak? Sorry Kak namanya? Mas Rio. Mas Rio. Serdam ya, Serdam. alat musik Serdam. Oke. Serdam tuh gimana sih, Beb? Yang kayak gue bilang tadi kayak strolling tapi bukan suling karena nadanya nggak normal gimana sih? Iya. Kalau Kalau suling normal kan itu kan begini Cis, deng jas gitu. udah almarhum ya. Masih ada. Enggak tahu, gue juga nggak tahu, gue juga nggak nonton gosip kita, Bu. Ada skip. tahu. Nah itu juga jadi salah satu alasan gue. Gue ini kan dari Lampung nih. Oke, gitu. Kak. Gue pengen ngasih tahu Mr. and Mrs. ini dari Lampung. Sebelumnya karena Mr. and Mrs. pun dapat panggungnya alhamdulillah nggak cuma di Ya, Lampung aja alhamdulillah, gitu. oke. Tapi gue nggak mau melupakan kalau gue ini dari Lampung gitu. Nah salah satu caranya gue kayak putar otak gitu kayak selain gue pandemi ngapain ya gitu. Forgive Us si kemarin promonya agak mentok, gue bikin apa ya nih untuk Forgive Us gitu. Gue kepikiran oh iya di daerah gue nih walaupun agak jauh dari Ya. dari tempat stay rumah gue gitu. Itu ada sekolah seni Tubaba. Ada sekolah seni yang banyak banget SDA-nya dan itu pada support semua untuk scan musik yang aneh-aneh gitu. Padahal itu masuk jatuhnya perdesaan loh. Itu serius, Beb? Bener. Di situ aneh-aneh kayak Aliran genre musik Ya. apapun. kayak SDA-nya tuh support aja. Kemarin kayak ada bintang tamu indie luar yang musiknya kayak hampir nggak terjamah orang-orang pedesaan. Sorry tuh saya maksudnya. Lu tau lah ya pasarnya desa apa gitu musiknya. Dan mereka berani untuk ngajakin musik-musik yang aneh-aneh dimasukin ke situ Baba itu gitu. Dan gue langsung kayak tertampar. Lah ini kan daerah gue, gue pengen deh nyicipin main ke sana gitu sambil memperkenalkan sambil memperkenalkan musik gue dan kenapa nggak gue aja kolaborasi aja sama orang-orang di sana atau sama-sama di bidang kesenian gitu. Nah dari situlah media gue untuk memperkenalkan ke teman-teman gue di luar Lampung nih misalnya dari Lampung dan di Lampung punya nih sekolah seni Tubaba gitu lewat media kolaborasi tadi. Oke, si Gitu. For Three Bass ya? Apa? Apa sih tadi yang Forgiving. Forgive us, maafkan kami. Oke. Artinya maafkan Maklum, kami. lidah desa. Iya. Terus kayak kan selain Project Tubaba tuh, Mr. and Mrs. akan ngeluarin album atau mini album.
dalam jangka waktu ya mungkin abis tahun inilah di 2021 inilah. Doain aja ini semangat anak-anak lagi sama-sama saling bakar ya, Iya. biar Oke. kita lagi nyiapin beberapa single yang kalau bisa di 2021 ini bakal rilis lagi. Bakal rilis lagi, amin. aja. Kita Amin, amin, doain. amin, amin. Thank you. Terus Kak, boleh tanya nggak nih untuk menurut lo bagaimana nih musisi di Lampung nih apa berkompeten nggak sih sebenarnya? Kemarin kan lu salah satunya kan lu berkolaborasi di Tubaba tuh. Jadi lu kan banyak ketemu seniman-seniman musisi-musisi yang ada di Tubaba. Oke. Menurut lu ini prospek nggak sih mereka ini sebenarnya? Ini harus diperkenalkan nih keluar Lampung nih. Itu bagaimana tuh? Kalau untuk dari kota kita sendiri ya terlepas itu di Tubaba atau di Bandar Lampung Iya, sendiri oke. atau Lampung Barat kayak Oh, mana iya. kayak gitu. Sebenarnya banyak banget yang kompeten gitu. Lampung itu nggak kalah dari luar kota gitu. Sepakat gua. Bener, setuju gue. Cuman memang gua nggak ngerti ya mungkin cara manajemen dari teman-teman lain beda-beda dan pandangannya kan juga beda-beda gitu. Kadang yang namanya seni kan ego, kalau disatuin kadang suka tumbur-tumburan Ya, gitu. ya, benar. Dan gue tidak bisa memaksakan untuk pandangan gue gini, kalian juga harus Ya. gini gitu. Tapi tetap saling sharing gitu. Kalau untuk ditanya kompeten atau nggak kompeten, nggak kalah. Nggak kalah ya, dari- sangat kompeten malah ya Kak ya. banget. Dan mungkin ada beberapa musisi atau teman-teman seniman yang belum tereksplor seluas kita kali ya gitu ya. Itu malah sakti-sakti dan jenius-jenius gitu. Kayak yang kemarin itu Baba kayak out of nowhere gue ketemu, ada ya di sini gitu kan. Kayak nggak nyangka Iya, gitu iya. kayak oh, bisa ya di sini dibuat seperti itu gitu loh. Dan ya itu salah satu contohnya gitu yang benar-benar kurang terjamah dan ternyata surprisingly ada gitu di kota kita. Terus Bev, Tubaba ya. Tubaba bisa begitu. Kenapa Bandar Lampung nggak bisa begitu? Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan. Gue pengen tahu. Tubaba aja bisa. Kalau kita ambilnya itu kabupaten lah, gitu kan. Bagian gue nggak tahu juga bagian mana tuh. Kabupaten baru. Kota ini Bandar Lampung. Kota Madianya. Ibu kota provinsi Lampung. Kota Provinsi Lampung. Itu kenapa nggak bisa nyiptain itu? Dari segi sudut pandang Ibeb. Ya sudut pandang Kak Ivep nih. Dari sudut pandangku ya. Iya. Mungkin ada beberapa SDA yang powernya lebih besar dari gue, dari kalian-kalian mungkin ya, yang bisa lebih menjawab hal tersebut sih. Karena kalau apa ya, kalau kita mau bikin lembaga sebesar kayak sekolah gitu, kayak kalau gue kagak punya duit sendiri banyak, kayaknya mungkin gue susah gitu. Oke, Kalau oke. misalnya dibilang mau bikin, mau membantu gitu, Mau banget ya Kak. mau, cuman Mau kan Tapi, it's not that easy Sorry gitu. to say, Bev ya. Kan udah ada sih beberapa sekolah musik gitu. Lebih ke Tapi les mungkin kali. itu lebih ke bisnis kali ya. Lebih ke bisnis kali ya. Kalau di sana nah itu yang mau gue Nah, di sana itu free semuanya. tuh. Tapi itu bentuknya sekolah. Yes, ada pengajarnya. Ada pengajarnya. Pengajar ada yang dari Lampung, bahkan dari luar Lampung kebanyakan yang ngurusin gitu loh. Beda. Beda. Berarti boleh nih Bandar Lampung. Nah, tuh Dimuat gimana nih. tuh? Bandar Lampung nih, masa kalah sama tuh Baba. Ya, Malu kali di luar itu gua nggak ngerti maksudnya sistem itu bisa terbentuknya Ya, gimana, cuman gue lebih amazed ke sistem yang sekarang gitu loh, kayak ada satu fasilitas, ada satu wadah yang sebegitu kerennya Ya, gitu, yang di benar. tempat di Benar. daerah kita nggak ada gitu, yang apa ya, banyak banget menampung orang-orang sana yang suka seni gitu. Itu Di dia. sana nggak Itu cuma dia. musik, ada teater lah, Nah, film. Iya, karena gue juga dapat gimana ya? Gue sedikit tahu lah project itu. Sedikit tahu project Dubaba. Ucis kan terlibat. Enggak, Oh, enggak. Kalau terlibat Sorry, enggak. sorry. Cuman kenapa orang luar dari Bandar Lampung melirik Tubaba dibanding Bandar Lampung? Don't know. Kenapa tuh, Bev? Kamu tanya sama yang lebih powerful aja gitu. Kalau gue gue mau jadi musisi aja, gue Benar, mikirin benar. karya gue aja, gue udah pusing cuy. Ibarat- Manajemen padahal gini gua loh, Beb. gitu. Mungkin gini Cis, gua mau luruskan maksud gua mungkin gini loh. Sebenarnya tadi yang gue tangkap dari Kak Ibef ya.
sumber daya SDA-nya Lampung tuh kan punya nih. Kita ini cuma kekurangan wadah berarti kan. Kalau di Tubaba itu ada wadahnya, sebenarnya itu bisa sangat berpotensi banget soal untuk seni apapun ya di Lampung ini. Sedangkan Lampung kan punya sebenarnya seninya banyak sih. Jadi untuk apa ya, kita ini nggak bingung sih gue juga untuk mau siapa nih yang dikasih tahu saya. Terus gini, kenapa orang dari luar provinsi Lampung mereka malah lebih melihat peluang di Tubaba dibanding Bandar Lampung? Mungkin itu Kenapa tuh, Bev? Dena. Luna. Nggak tahu gue. Lo nanya gue nanya siapa nih? Nggak tahu gue. Karena mungkin si wadah dari Tubaba juga kan nggak bakal bisa kebentuk kalau SDA-nya nggak support kan? ya, itu dia sih, itu dia. Nah kalau Yang penting. misalnya SDA-nya nggak support juga nggak bakal jadi-jadi. nggak Berarti sih? jawabannya di sini tidak disupport kali, Cis. Kali ya praduga gua ini. Bukan nggak disupport ya. Iya, bisa jadi sih, Beb ya. Cuman harusnya ya berpikir aja sih. Ibaratnya di kabupaten bisa begitu, masa di Gua kota, aja ibu kota nggak bisa? Gue cuma ngedengar cerita gini aja sih ya. Belum pernah ke sana. Menurut gue, kata gue pasti keren banget nih di sana nih. Keren banget. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan Bandar Lampung bisa seperti itu. Pasti bisa Pasti sebenarnya itu. gitu. Jadi ya tolonglah yang Cuman pihak-pihak di iya, sana. tolonglah. Tolonglah bantu. Yang di kota Bandar Lampung inilah, masa lebih maju kabupaten dibanding kotanya? Gue Gimana aja sih? rela-rela nih ngantor sambil Tuh, musik kan. Gimana sih? Tahu kan kenapa gue tetap ngantor, tetap musik gitu. Iya. Ngeband sambil ngantor, tahu kan beratnya. Karena cuan. Gitulah kira-kira ya. Kak, boleh Kak, ada harapan nggak untuk musisi, seniman, untuk Lampungnya sendiri dan untuk Mr. and Mrs.-nya gimana nih harapannya? Kalau untuk Mr. and Mrs. Mat tetap tulus, lurus aja dulu, fulus pasti belakangan ngikut. Iya, benar. Oke. Fulus dulu. Lurus aja dulu, tulus, ntar fulus yang ngikut ya Kak. Itu prinsip gue lah, karena gue pun tahu membangun si Mr. and Mrs. dari awal dengan genre yang seperti ini gitu. Gue tahu untuk masalah gininya itu Iya. agak lama gitu. Gue tahu bakal harus taking effort yang lebih gitu Iya, dia juga ngejalanin musik-musik prosesnya yang itu. kali ya. Jadi ya udah, gue yakin pasti yang namanya pasar, kayak kata teman-teman dari Efek Rumah Kaca kan pasti bisa terbentuk kan. Iya. Pasar bisa diciptakan. Itu juga nggak melulu soal musik ya, untuk usaha apapun gitu. Iya, Asal kuncinya konsisten sama sabar sih menurut gue, pasti bakal ada pasarnya dan bakal diterima lah. Kalau misalnya lu lurus dan tulus, pasti orang pun kerasa gitu, pasti bakal paham gitu. Benar. Nah untuk Lampungnya sendiri, Nah. seniman, musisi. Untuk seniman dan musisi udah tetap aja bikin karya, mau lo gagal atau enggak, gue yakin dari musik bisa ngebawa lo ke level yang lebih tinggi. lebih up dari sekarang lah. Entah lo nanti lewat musik ketemu siapa, akhirnya lo kerja di mana gitu. benar. Jembatannya di musik, tetap aja lo konsisten dengan karya lo gitu. Ya setidaknya lu mencoba dulu lah ya. Gitu. Karena kalau lu nggak mencoba, kita nggak tahu hasilnya gimana. That's right. That's Which right. is- Oke, masuk ke ini, Cis. Kita lebih ke personal nih, Cis. Oh, ngebahas ide nih. Ah, Demen nih tentang kalau Ibet ngebahas-bahas ini. gini-ginian nih. Demenan ucis sih. Ape mau nanya ape? Demen gua kalau ngebahas personality branding kali ya. Kali-kali bisa curhat kan. Iya, dan ternyata gue baru tahu di kakak kelas gue Iya. sekolah. Kalau nggak diingetin juga nggak tahu. Nggak ditanya Kak sekolah Ibet di ini mana sekarang gitu. jomblo nih, Kak. Dibilang jomblo. Jujur. Kita butuh kejujuran. Gimana ya? Sebenarnya gue lagi tidak berkomitmen dalam relationship Ya, oke. ya. Tapi gebetan Cuman- ada di mana-mana gitu ya. Iya. Apa ya, teman-teman laki gue banyak gitu, cuman yang untuk menuju ke arah yang lebih serius gitu ada satu gitu. Ada. Are you sure? Ada orang ya? Ada. Oh, udah ada nih kayak. Ada. Baru gua mau nanya, Cis. Kriterianya gimana sih, Kak? Gagal berarti. Gue jawab deh, nih gue jawab nih. Ya, oke. Kalau kriteria sebenarnya yang nggak muluk-muluk, yang bisa nerima gue ngeband aja. Oke. Dan apa ya, bisa paham kalau dunia gue kan kebanyakan basicnya laki semua nih gitu. Itu agak sulit sebenarnya, dan gue sadar ini juga bakal berpengaruh untuk kedepannya gitu. Kayak
teman gue laki semua gitu, ya sekuat-kuatnya laki. Ya benar Paham benar kan benar. kalau Benar. misalnya Tuh didengar ceweknya tuh yang lagi deket sama kayaknya supaya untuk Nah, gini nih Beb. apa tuh? Terus misal ya, lu sampai ke jenjang yang serius sama someone lu nih. Oke, amin. Nah, terus lu akan tetap berkarya after married atau jadi ibu rumah tangga? Sebenarnya kalau untuk nanya seperti itu naifnya gua, Yeah. egonya gua, Yeah. gua pengen ngeband dan berkarya. Entah itu nanti gua band bakal bubar atau enggak. ya Tapi kan berkarya nggak melulu di soal band aja benar ya. benar benar. Gue pengen sampai tua berkarya dan karya gue bisa jadi bekal gue apa ya, bekal baik. Maksudnya gue kan nggak bisa apa ya, keep in touch sama teman-teman di luar ini sebanyak itu gitu. Nah lewat karya gue pengennya apa, gue dikenal sebagai inspirasi yang baik gitu loh buat karya gitu. Tahan, Itu Cis. cita-cita gue gitu. Amin amin amin. Amin, mudah-mudahan Amin, dua-dua amin. lu bisa nerima Amin, amin. hal itu ya. Iya, itu naifnya dan ego gue gitu. Kalau modal gue sekarang tulus dan lurus, semoga nanti nyampe gitu Ya ya. amin amin. Tapi kalau berputar 180 derajat, lu siap nggak sih? Enggak. dari dari Napas dulu ya. Enggak. dari yang Kak Ibeb nyanyi ya kan, motong dia motong nih. Sebenarnya gue suka masak gitu. As long as gue bisa balancing ya, maksudnya rumah tangga aman, gue pun ngeband oke gitu. Itu pasti udah jadi tanggung jawab cewek lah. Apalagi kalau misalnya nanti someday gue udah punya anak gitu, kayak even gue nggak dilarang pun gue pasti ada insting seorang ibu yang gue pasti mengurangi hingar-bingar gue di dunia permusikan, walaupun tetap gitu ya, mungkin speednya akan lebih slow, tapi gimana caranya gue bakal bisa terus berkarya dan si anak dan rumah tangga gue juga kayak aman aja gitu. Pengennya sih gitu, kalau bisa balance ya why not gitu, kenapa harus berhenti gitu sih. Dah pengennya sah, gitu. ya sah. Nah, Emang rencananya kapan? sah. Au. Panas. Doakan saja. Secepatnya. Amin amin amin. Tapi banyak ya Yakin secepatnya? tapi banyak kan Kak musisi-musisi yang udah, maksud gua udah ibu rumah tangga tapi masih berkarya kan? Iya banyak. Ada nggak ini lo Kak? Yang pengen lo, oh kayaknya gua bisa nih ngikutin dia ini nih gitu. Siapa ya? Yang gue idolakan pada belum nikah soalnya. Mereka pada nikah soalnya. Mereka masih santuy, dan sebenarnya gue santuy banget sih mau. Ya maksudnya itu menurut gue pernikahan adalah sakral ya. Ya, Kalau benar. bisa sekali Yes. seumur hidup. Iya. Sekali seumur Iya, hidup benar. harus. Iya gitu, gue sensitif banget soal yang begitu-begitu gitu. Benar. Makanya gue bilang tadi gue tidak mau berkomitmen beberapa tahun ini gitu. Karena gue sangat menghargai komitmen. Kalau misal kita sudah mengikat ya satu aja Iya. gitu. Ya Pengen kali, lu mau 2, mau 3. Benar, gila. ya Ya gimana ya? maksimal 4 sih kalau dalam Al-Quran. Ya kan ya kan ada maksimal 4 Oh, kalau di cita-cita lo Al-Quran. pengen 4 istri. Cita-cita sih enggak, cuman sempat mikir. Gimana ya kalau istri gue 2 gitu. Gue no comment. Kalau disuruh milih nih, Enggak, bercanda. kalau mau disuruh milih nih Kak, mau jadi istri yang baik apa vokalis yang baik? Istri yang baik dong. Dan vokalis yang baik. Kalau udah jadi istri yang baik, toh pasti gue bisa membalancing semuanya kan. Benar, Bisa benar. jadi vokalis yang baik, Ah, istri, anjir lah. ibu gitu. Aduh, kriterianya ini. Siapa nih? Udah kelamaan ya. Istri yang baik. Tahu, Bev, lama-lama. Santai lah gue, bukannya berlama-lama. Benar, Kan mencari yang benar-benar klik keluar dan dalam. Yoi. Karena lu bakal tiap hari barengan sama dia. Iya, benar. Ya benar. Tapi mau nyari yang cocok nggak cocok susah tuh, Cis. Mau nyari yang cocok tuh maksud gua. Nggak ada yang cocok hubungan itu. Ya iyalah pasti plus minus. Kalau Nah. yang bilang Kak Ibeb tadi itu sakral, asli sih sakral banget. Benar. Udah Dan- ikrar kan. Gua siap ya Udah pengalaman ya. Ah. Cis, gimana Cis? Gua nyemput-nyemputin. Dia nyemput-nyemputin ya. Ini tapi bener nih, buat teman-teman yang nonton ya, lu harus nonton live-nya Mr. and Mrs. Yes, soon ya. Oke. Amin. Tuh kelakuannya Ibef, Nah, Kelakuan lu gimana, Cis? tuh Ibef tuh, gua terakhir nonton dia RTS tuh tahun berapa sih? 19. 2019 ya. Tuh bukan Ibef yang lo tahu Oke, sih. oke. Bukan Ibef di Ibef depan yang kamera gini, ini. di depan kamera.
Itu gua bukan kangen. Ibef, itu Feby kali. Oke, Feby aja. Gue kangen sih, kangen parah. Kangen parah. Ngerasain Gue pun vibes-nya. kangen. Vibes- Gue bukan musisi tapi gue pun kangen. Gigs. Oke, berinteraksi sama banyak teman ya. Oh, tadi gue lupa bergaul nanya gitu. Kak. Apa tuh? Fanbase-nya apa sih Kak? Ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Gua sejauh ini nggak memikirkan itu gitu gua. Kirain gue ada fanbase bro and sis Nggak, gitu. Bro nggak. and sis. Friend sis, bro and sis. Kagak. Nggak, gua woles aja gitu. Harus aja. Ya semuanya temen ya. Udah say hi hi. Tapi kapan ya Bev bakalan gigs lagi gitu ya? Kapan nih Pak Bu Gubernur? Iya. Ya Bunda, itu panggung. Ya Nih Kak terakhir Kak. Doain aja. Boleh nih Kak terakhir. Enggak mau terakhir, mau terus. Oke. Nanti kita Di sini panggil ya, di Cis. sini. Kita panggilnya tiga-tiganya ke sini. Oke. Tiga-tiganya ke sini ya kan? boleh. Ya kan? Next time ya. Boleh. Terakhir nih Kak, edukasi dong Kak untuk para milenial di seluruh Indonesia lah. Karena kan hashtag kita saatnya milenial bersuara. Oke. Apa? Nasehat gitu? Ya boleh, apapun itu. Apa tentang kalau lu mau jadi musisi tuh harus begini apa yang tadi Kakak bilang tagline-nya tadi apa tulus, lurus, pulus. Iya. Ya kalau mau nasihat mah sebenarnya ya pakai prinsip gue tadi itulah, tulus lurus fulus belakangan gitu. Benar. Ya karena ya prinsip gue yakin aja walaupun prosesnya lama ya, cuman pasti bakal long term, bakal stay di hati orang itu bakal lama juga. Gue yakinnya gitu sih. Beda sama yang gimmick doang naiknya cepet gitu. Juga jatuhnya Cepet. Cepet, nah. Rata-rata gitu sih. Kalau gue masih berpegang teguh dengan tulus lurus fulus belakangan. Oke. Semangat Sabar. guys. Sebenarnya gue ini masih punya pertanyaan. Kita tahan, Buat Cis. Ibef. Kita tahan, Oh, Cis. tahan. Kita tahan nanti kita undang tiga-tiganya. Makanya Enggak, ini personality Oh, Ibef. personality, Beb. Apa sih? Oke, bonus deh, bonus. bonus pertanyaan ya. Bonus pertanyaan. Gue pun sampai sekarang nggak pernah tahu Mr. and Mrs. itu genrenya itu seperti apa gitu. Gue nggak pernah tahu. Tapi apa sih band-band yang lu denger, genre yang lu oke. denger itu seperti apa? Karena Sebenarnya orang-orang nggak pada tahu juga Iya, gitu kan. Iya. Benar sih. Ini adalah pertanyaan yang umum sebenarnya. sih. Umum. Setiap gua diundang pasti ini dipertanyakan gitu. Sebenarnya dari Panji, Steven dan Ibef itu apa yang didengarkan itu Pasti semuanya berbeda dong. beda. Pasti, Beda. pasti beda. Iya, gua enggak pikiran sana. Dan dengan karya-karya kita itu pun beda dengan apa yang kita dengarkan. Yes. Udah kita playlistnya beda-beda nih. Kalau misalnya tur satu mobil gitu, playlist suara rebutan gitu. Si Steven Mandarinan. Bikin pusing kepala gitu ya. Kalau gue lebih yang jazz klasik gitu, Jazz klasik. terus oldies bapak-bapak kita zaman dulu lah Iya, gitu. iya. Berarti kayak apa ya? Frank Sinatra Ya, lebih ke gitu-gitu situ. ya. Billie Stevie Holiday Wonder. gitu-gitu, Stevie Wonder. Dan itu apa yang kita tuangkan di musiknya Mr. and Mrs. itu kita taunya ini udah Mr. and Mrs. Banget itu tuh tunggu udah pada nah ini Mr. and Mrs. banget nih gitu. gitu. Tapi kita nggak tahu apa ya kurang apa ya maksudnya iya, yang iya. pokoknya kita sama-sama paham satu benang merahnya Mr. and Mrs. banget itu yang tahu kita bertiga. Jadi kita pasti berembuk gitu. Oh ini nggak Mr. and Mrs. nih. Skip deh gitu. Dan ya sampai terbentuk satu lagu itu sampai kita semuanya pada deal oh ini Mr. and Mrs. Oke, bungkus gitu. bungkus. Anjir ya. Jadi ya Karya satu apa karya gitu. dua? Oke. Canda sayang. Oke, tadi ada pertanyaan bonus dari Kang Wasis. Pertanyaan bonus dari Kang Ucis. Sebelumnya kita thank you Kak Ibef Sama-sama, udah gue hadir juga di thank Lampungan you. Podcast. Seneng Semoga banget. kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Amin. Kalau bisa tiga-tiganya dihadirin di Yes. sini. Next Mr. and Mrs.-nya. Bukan Amin, Ibef-nya amin, tuh. amin. Semoga Pasti, sukses. pasti. Buat teman-teman Sohib Lampungan kalau mau dengar bisa di platformnya aja, platform Music tadi itu digital. ada Spotify, ada YouTube, iTunes nih kayak. Di Yang lagi TikTok musim pun itu ada. lah pokoknya. Iya itulah pokoknya. Yang lagi ya banyak dijual. Buat Sohib Lampungan jangan lupa di subscribe, di share, Harus. di like, di Harus. komen ya kan. Di kanal YouTube juga ini kan guys. Ada. Apa nama kanal Pokoknya YouTube? keywordnya semuanya MRN, MRS, kapital semua. Oke. Tutup cabut Ibef. Iya. Thank you buat Kak Ibef.